Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Mungkin di sini kami akan memperkenalkan diri dulu sebelum kami akan menjelaskan bisnis model kanvas. Pertama mungkin perkenalkan, nama saya Anwar Mutakin, mahasiswa semester 7 Fakultas Ekonomi. Lalu di sini ditemani oleh sahabat saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Maripul. Saya kelas A1 Manajemen semester 7, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin kami sudah memperkenalkan diri. Sebelum lanjut, kita akan menjelaskan bisnis model kanvas. Kami akan menjelaskan produk kami terlebih dahulu. Nah, produk kami di sini itu adalah makaroni dekil. Makaroni dekil itu diangkat dari dekil dengan ataupun kalau slogan-slogan yang beredar yang sudah di share yaitu makaroni ini membunuhmu ataupun rasa ini membunuhmu. Mungkin begitu. Iya. Ada yang dijelaskan? Ya, kebetulan memang yang saya diskusikan kemarin itu sama dengan Anwar, bahwasanya di makaroni dekil tersebut jangan sampai kita ingin membuat sebuah produk untuk sebuah bisnis yang memang dari namanya saja itu sudah agak nyentrik atau gimana, dan lahirlah mungkin yang namanya makaroni dekil, yang mana si makaroni dekil tersebut bukanlah sebuah perusahaan yang memang dijalankan oleh orang-orang yang dekil, namun diharapannya itu bagaimana memang kita akan membuat sebuah produk, wabil khusus produknya itu makaroni, dan di makaroninya itu dibuat dekil sedekil bumbu seperti itu. Dan terjadilah di diskusi kemarin saya dengan Anwar membuat sebuah produk yaitu makaroni dekil, yang mana produk pertamanya itu ada masih makaroni dekil, yang kedua ada makaroni spiral, dan yang ketiga itu ada makaroni bantet. Jadi baru ada 3 varian produk. Dan di makaroni dekil itu kita masih memfokuskan untuk lebih memprioritaskan menjual makaroni terlebih dahulu, gitu, jenis-jenis makaroni terlebih dahulu gitu. Nah, tentunya mudah-mudahan harapan kami bersama terkait produk ini tidak hanya sekedar hanya makaroni saja. Mudah-mudahan di kemudian hari mampu menciptakan produk-produk yang lebih bagus lagi ataupun lebih banyak lagi, dan harapannya bisa membuka cabang di seluruh Indonesia dan bahkan mungkin di seluruh dunia. Baik, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Yang pertama mungkin ada customer segment. Nah, customer segment di sini tentunya kami mempunyai sebuah produk, itu produknya itu adalah sebuah makaroni dekil, dan tentunya produk di sini berbicara tentang bisnis model kanvas. Terkait customer segmentnya itu untuk semua kalangan tentunya, baik itu di anak-anak pelajar dan juga para mahasiswa. Kalau di kriteria umur mungkin laki-laki itu di sekitar umur 12 sampai 25 tahun. Lalu ada juga untuk perempuan di umur 12 sampai 40 tahun. Kenapa di perempuan itu sampai 40 tahun? Karena banyak sekali juga ibu-ibu yang membeli barang produk makaroninya itu selalu borongan. Dan tentunya ini sangat cocok untuk semua kalangan, baik itu tingkatan pelajar ataupun pekerja, karena makaroni ini relevan untuk semua kalangan. Nah, itu pertama yaitu customer segmentnya itu sendiri. Lalu yang kedua value perception akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang kedua itu ada value proposition. Bagaimana memang pada akhirnya di table kedua ini adalah nilai yang diunggulkan daripada makaroni dekil, dan kami menempatkan bahwasanya nilai yang kami unggulkan dan kami jual pada konsumen kami. Yang pertama itu ada variatif rasa. Bagaimana memang meskipun produk perusahaan kami itu hanya terkhusus pada makaroni saja, tapi kami memiliki variatif makaroni dan variatif rasa juga. Di variatif makaroni ada makaroni spiral, ada makaroni biasa, dan ada makaroni makaroni bantet gitu. Nah, dan di varian rasanya itu
kebetulan ada varian rasa pedas, ada varian rasa barbecue, dan ada varian rasa original. Lalu mungkin ada variatif ukuran, dan kebetulan juga kami menjual sebuah produk kami dengan awal paling kecil itu 80 gram untuk harga 5.000. Lalu ada ukuran 1/4, ukuran 1,5 kilo, dan ukuran 1 kilo. Bandrol ukuran 1 kilo itu kami tawarkan untuk makroni biasa itu 40.000 per kilo, bantet itu 45, sama spiral 45.000. Lalu ada gratis ongkir untuk daerah KBB. Ya kebetulan juga memang karena saya masih karena perusahaan kami itu masih berkembang, masih kecil, dan mungkin mulai ke arah untuk lebih memperhatikan konsumen. Jadi kami lebih menawarkan untuk siap selalu mengirimkan produk kami kemanapun gitu, wabil khusus untuk di daerah KBB, dan kami menggratiskan ongkir untuk menjadi salah satu promosi kami juga untuk memikat kepada konsumen kami gitu. Yang keempat, ada kualitas produk kami sesuai kebutuhan pasar. Ya meskipun memang pada akhirnya saya rasa makroni saya itu sudah ada pada titik yang sangat murah dan ekonomis dalam harga jual di pasar, tapi tetap saya yakini dan saya bandingkan dengan makroni yang lain, entah itu jenis makroni biasa, makroni spiral, atau mungkin makroni bantet, tidak pernah jauh, bahkan tidak kalah enak dengan kualitas produk makroni yang lain. Maka dari itu kami mungkin akan selalu menawarkan, terbuka juga untuk setiap konsumen, bagaimana memang pada akhirnya kritik dan saran yang dikeluarkan oleh konsumen, atau mungkin varian rasa, atau mungkin apapun itu yang dikeluarkan oleh konsumen, itu sangat ditampung oleh kami. Karena ya seperti itu, kami sangat memperhatikan kualitas produk kami sesuai kebutuhan pasar. Selanjutnya mungkin ada channel. Nah, tentunya untuk menjangkau produk kami ini agar sampai kepada customer segment, tentunya perlu pemasaran yaitu melalui tentang iklan di seluruh sosial media. Nah, kebetulan sekali produk kami itu mengiklankan, baik itu melalui iklan sosial media Facebook, iklan sosial media Instagram, dan juga iklan sosial media WA Story. Nah, insya Allah mungkin di kemudian hari kami akan coba untuk membuka web melalui baik itu membeli domain ataupun hosting jika ada modal di kemudian hari. Lalu untuk penyebaran informasinya yaitu tentang mulut ke mulut ataupun personal selling, yaitu baik itu produk salah satu konsumen yang sudah membeli mungkin akan dipasarkan dari mulut ke mulut di setiap orang-orangnya, sehingga sampai mencapai kepada customer segment ini. Mungkin itu terkait tentang channel. Lalu yang keempatnya akan dijelaskan oleh sahabat saya tentang customer relationship. Boleh. Untuk customer relationship itu yang pertama memang ada akun sosial media. Bagaimana memang di perusahaan kami, di bisnis kami menyediakan akun sosial media Instagram, WA bisnis, dan mungkin Facebook. Dan dari 3 aspek tersebut itu kami sangat memperhatikan penting apabila memang ada yang memesan, kami on time setiap hari, meskipun memang dalam informasi yang kami berikan di sosial media kami buka dari jam 8 sampai jam 9. Namun apabila memang ada pemesanan malam atau mungkin kapanpun itu, kami usahakan untuk balas, dan kami usahakan untuk memang selalu on time di sosial media. Dan lebih daripada itu, customer relationship selain daripada akun sosial media dan WA bisnis yang ada di perusahaan, kami pun juga suka aktif di beberapa akun sosial media setiap pribadi kita. Ada akun sosial media saya, ada akun sosial media Anwar, bahkan mungkin ada akun sosial media dari partner saya di reseller gitu. Jadi pada akhirnya memang di customer relationship ini kami selalu mengusahakan bagaimana memang setiap kebutuhan yang diinginkan oleh pasar
atau setiap pemesanan yang memang dipesankan oleh pasar dapat saya sesuaikan, maksimalkan untuk memang si pemesanannya bisa terpenuhi seperti itu. Selanjutnya mungkin nomor 5 revenue stream. Nah, baik, tentang revenue stream, apa sih yang kami dapatkan dari hasil penjualan kepada customer segmen tersebut ini, yaitu revenue stream. Revenue stream itu apa yang kami dapat? Tentunya ibarat kita menjual sebuah produk, tentunya selalu ada hal ataupun feedback yang kami dapat, yaitu tentang retail profit itu ataupun omset, yang mana omset tersebut adalah 300.000 sampai 400.000 per minggu. Nah, itu retail profit yang kami dapat. Dan juga begitu juga tentang edukasi bisnis, karena tentunya karena di sini saya ataupun kami melibatkan orang banyak gitu ya, baik itu tentang reseller ataupun orang-orang yang bekerja dengan tim bersama kita. Tentunya kita akan selalu memberikan edukasi bisnis, tidak hanya sekedar hanya mendapatkan profit saja. Tentunya harus ada edukasi yang disampaikan, begitu. Itu tentang revenue stream. Lalu masuk ke nomor ke-6, yaitu key activities. Boleh sahabat saya. Oke, selanjutnya kayak activity. Untuk aktivitas daripada perusahaan atau bisnis kami, itu yang pertama memang pengiklanan produk, yang mana iklan produk itu terdiri dari pertama dari status Instagram, status WA, lalu mungkin dari status Facebook dan status WA daripada setiap pribadi kami. Yang mana di iklan tersebut ya kami lebih kepada memaparkan terkait daripada pemasaran dari produk kami. Lalu mungkin berbagai strategi, seperti kemarin pernah punya rencana itu pengen buat sebuah pengiklanan beli 3 gratis 1, cuman belum terrealisasi karena dirasa memang produk kami masih istilahnya masih cukup dan tidak tersendat, maka mungkin tidak dilakukan lagi strategi pemasaran tersebut. Namun memang kegiatan yang sering kami laksanakan itu memang pengiklanan, yang mana untuk 1 minggu itu saya mengiklankan produk di Instastory itu untuk 1 minggu itu 3 kali. Namun untuk mengiklankan produk, postingan foto dan sebagainya itu untuk 1 minggu itu 1 kali. Namun di 1 kali itu untuk 3 foto gitu. Terus selanjutnya ada dropshipper produk, yang memang kegiatan daripada kami itu mendropshipper produk dari mitra kami, mitra produksi kami. Di sana saya mengambil produk orang lain, lalu mungkin saya packaging sesuai dengan kebutuhan saya, lalu mungkin saya menjual produk tersebut, terus saya pasarkan produk tersebut. Yang ketiga ada mencatat pengeluaran pemasukan, yang memang pada akhirnya di poin ketiga ini yang perlu dipahami juga bahwasanya memang selain daripada saya dan rekan saya memiliki 2 mitra, yang mana memang 2 mitra tersebut bergerak di bidang pemasaran. Maka konteks mencatat pengeluaran bagaimana memang saya harus mengetahui antara pemasukan uang yang dijual oleh mitra saya atau mungkin oleh rekan saya, dan begitupun pemasukan daripada hasil daripada setiap hari atau mungkin setiap 4 kali dalam seminggu. 1 kali dalam seminggu itu saya suka mengecek berapa hasil produksi yang memang sudah terjual gitu. Langsung selanjutnya membuat SOP. Karena memang saya itu sebagai dropshipper, maka saya ingin mempertahankan produk saya dengan kualitas yang saya inginkan. Maka untuk mempertahankan kualitas tersebut saya membuat SOP, yang mana memang di kemudian hari apabila mungkin saya berpindah mitra, atau mungkin saya membuat sendiri, atau mungkin saya membuka cabang selebar-lebar seluas-luasnya dengan produksi yang sama, itu saya harapkan bahwasanya makroni saya itu tidak akan berubah rasanya, berubah bentuknya, bahkan berubah berat atau mungkin varian yang akan disajikan, karena memang saya membuat SOP untuk mempertahankan kualitas produk saya. Mungkin seperti itu untuk kegiatan atau kayak aktivitas di bisnis makroni daging. Nah, untuk selanjutnya yaitu key resources, kunci kekuatan dari produk kami.
tentunya supaya mampu untuk mencapai pada customer segmen tersebut, tentunya kita harus mempunyai akun, yaitu akun bisnis seluruh sosial media, baik itu akun Facebook, akun Instagram, akun WA bisnis, dan juga tentunya ada tambahan akun 2 partner. Nah, tentunya harapan kami agar produk kami ini ataupun usaha kami ini berkembang tidak hanya di daerah Kabupaten Bandung Barat saja, tapi insya Allah mudah-mudahan di kemudian hari agar bisa membuka cabang-cabang di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tentunya lalu untuk Kay Resort, yaitu akun partnership tadi sudah dijelaskan. Lalu bagian produksi menyesuaikan SOP, yaitu standar operasional pabrik ataupun standar operasional perusahaan. Tadi sudah dijelaskan oleh sahabat saya juga. Atau ada tambahan Kay Resort? Sudah mungkin. Lalu baik, langsung ke Kay Partner. Untuk nomor 8 itu Kay Partner sebagai kunci daripada partner saya. Yang pertama itu ada 2 orang reseller, yang kebetulan 2 orang reseller ini masih dari keponakan saya, dan saya targetkan 2 orang ini lebih fokus pada pemasaran. Dan yang kebetulan si 2 orang reseller ini itu masih sekolah SMA, dan kebetulan juga di masa pandemi ini sekolah SMA dari 2 orang partner saya tersebut itu sudah melaksanakan offline. Namun pertimbangannya itu masih rolling, maka saya ambil 2 orang untuk jadi mitra saya. Jadi setiap minggu itu kita masih bisa memasarkan produk. Yang kedua itu 1 orang mitra produksi. Ya memang karena saya itu seorang dropshipper, maka saya butuh mitra produksi yang sesuai kebutuhan produksi, sesuai kualitas yang saya inginkan. Alhamdulillah kebetulan juga di rumah ada bibi saya yang membuat makaroni tersebut, dan saya requestkan gitu supaya memang menyesuaikan apa yang saya inginkan, dan kebetulan ternyata bisa. Dan seperti itu untuk Kay Partner daripada bisnis makaroni dekil. Selanjutnya ada konstruktur. Nah, terakhir mungkin dalam bisnis model kanvas, yaitu konstruktur ataupun biaya. Nah, tentunya biaya sekecil apapun ataupun biaya kecil ataupun besar tentunya harus perlu dicatat agar bisa mengetahui pemasukan ataupun juga pengeluarannya. Yaitu untuk konstruktur sendiri, yang pertama adalah kuota pulsa internet yang seharga 10.000 per minggu. Lalu bahan penjualan yaitu 130.000. Lalu ada biaya operasional 10.000 per minggu. Boleh dijelaskan? Oke. Untuk di konstruktur ini yang memang pertama itu ada kuota pulsa internet. Ini untuk kuota pulsa internet itu adalah anggaran variabel yang memang tidak terlalu pasti. Apabila memang saya sedang sering untuk memposting, ya mungkin saya akan menganggarkan. Apabila memang dalam 1 minggu saya hanya 1 atau 2 kali postingan, menurut saya pribadi tidak terlalu dianggarkan. Namun saya anggarkan karena memang kedepannya ini harus lebih masif lagi. Untuk kuota pulsa internet saya anggarkan 10.000, bahan penjualan itu 130.000, itu untuk per 1 minggu. Yang mana memang untuk 130.000 modal pertama saya membeli makaroni jadi, udah tinggal bungkus, itu kisaran dapat 3,5 kilo gitu. Lalu ada operasional 10.000, yang mana operasional ini saya berikan untuk 2 partner saya per 1 minggu gitu. Nah 1 minggu itu 1 partner saya kasih 10.000, maka total daripada untuk operasional itu ada 20.000, maka total biaya awal itu ada kisaran 160.000. Dan apabila dari hasil penjualan yang saya sudah lakukan dari minggu kemarin itu, dari modal 160.000 saya mencapai sekitar 55 ribuan atau kisaran 250.000, lebih dekat ke 300 ribuan lah, 300 sampai 400 ribu. Dan ya, dari hal tersebut saya rasa yang memang saya pentingkan, selain daripada saya mementingkan profit untuk perusahaan saya pribadi, saya juga lebih mementingkan bagaimana memang harapannya ke depannya, selain daripada saya dan mitra saya bisa lebih paham dengan edukasi, dan saya pun bisa lebih
belajar bareng juga dengan beberapa mitra dan partner saya untuk lebih memahami tentang edukasi bisnis di sini. Mungkin seperti itu untuk bisnis model kanvas yang kami sampaikan. Nah, mungkin begitu yang bisa kami sampaikan, penjelasan ataupun presentasi bisnis model kanvas. Mungkin mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan kebenaran hanyalah milik Allah, dan kesalahannya mungkin kita bagi-bagi saja bersama. Mungkin ada closing statement? Tidak ada. Tidak ada. Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.